Saya membaca sebuah buku ini. Ini adalah buku yang saya dapatkan waktu sekolah SMP dulu, yang kebetulan belum sempat saya baca, tetapi saya akan membaca karena memang saya akan berbicara. Cara belajar sistematis dan berencana. Pentingnya belajar. Belajar merupakan usaha memperoleh kepandaian atau ilmu pengetahuan. Ilmu pada umumnya dapat kita peroleh melalui buku atau melalui media tulis lainnya. Untuk memperolehnya, kita harus rajin membaca. Selain itu, ilmu dapat pula kita peroleh dari orang lain, yakni guru misalnya. Namun demikian, belajar dapat pula diartikan berlatih. Jika dikaitkan dengan berlatih, pengertian belajar yaitu terjadinya perubahan tingkah laku. Perubahan tingkah laku tersebut dari belum dapat melakukan sesuatu menjadi dapat melakukan sesuatu. Belajar merupakan kegiatan yang dilakukan siswa di sekolah, yang meliputi mengikuti pelajaran, mengadakan penelitian, berkunjung ke suatu tempat untuk observasi, membuat makalah atau tugas lain yang mempersiapkan diri untuk ulangan. Hal-hal tersebut sangat pribadi, karena semua kegiatan tersebut dilakukan sesuai dengan cara kerja menurut pribadi siswa masing-masing. Siswa tidak perlu terlalu lama belajar dan secara terus-menerus. Setelah 1,5 jam melakukan kegiatan belajar, maka perlu untuk istirahat. Disarankan siswa perlu menyusun jadwal. Ini berarti siswa menentukan bagaimana waktu belajarnya diatur. Buatlah janji pada diri sendiri. Untuk mencapai semua itu perlu diperhatikan dan dipahami. Pengertian rajin ulet. Belajar aktif. Belajar secara mendalam atau belajar aktif sangat diperlukan, terutama untuk buku-buku yang bersifat teknis dan matematis. Kaitannya dengan belajar aktif digunakan bermacam-macam teknik membaca, terarah, sepintas, mendalam, kritis, dan lain-lain. Ada 3 tahap dalam belajar aktif, selanjutnya diuraikan sebagai berikut. Orientasi terhadap bahan. Pada tahap bahan, siswa mencoba memperoleh gambaran umum mengenai susunan dan isi suatu bahan. Siswa dapat menyimpulkan garis besar dan membuat pernyataan pada diri sendiri tentang apa yang telah diketahui mengenai bahan tersebut. Bahan dipelajari secara mendalam. Pada tahap ini, siswa membaca secara mendalam dengan cara membaca sampai mengerti. Siswa harus bekerja aktif. Misalnya, ketika membaca, menggarisbawahi, menulis catatan, dan membuat skema. Menggarisbawahi merupakan aktivitas yang bermanfaat, yaitu ada perhatian khusus terhadap isi kata, kalimat yang digarisbawahi, dan hal yang digarisbawahi akan diingat lebih baik, mudah proses mengulangnya. Namun demikian tidak semua hal digarisbawahi. Siswa diharap mampu membuat titik tangkap dan tiap bagian dianggap penting. Dapat juga membuat catatan singkat, bermakna, dan bermanfaat. Mengulang, tahap pengulangan. Pada tahap ini akan efektif apabila langsung dilaksanakan setelah tahap kedua selesai. Pertama, membaca sepintas sambil memperhatikan bagian yang digarisbawahi, catatan-catatan dan skema. Kedua, mencoba mengulang pokok-pokok bahan pelajaran tanpa pertolongan teks atau buku. Sebaiknya pokok-pokok tersebut ditulis kembali. Dan 3, siswa dapat memeriksakan diri sebagai pasien. Sebagai pasien. Dapat diingatkan dan dimengerti. Siswa dapat
melihat kekurangan-kekurangan pada dirinya dan bagian mana yang perlu dipelajari lagi. Beberapa cara kerja yang dapat dilaksanakan dalam mempelajari bahan pelajaran telah diuraikan di atas, misal dengan menggarisbawahi, membuat ringkasan, membuat skema, atau membuat catatan dalam teks asli. Hal ini tergantung dari kemauan siswa, dan macam bahan dipelajari ini tidak dimaksud untuk belajar secara aktif